Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para sahabatku dimanapun kalian berada? Saya doakan selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Oke, kali ini HBD Production akan mengeluarkan konten dari konten lainnya, yang artinya mungkin berbeda dari konten lainnya, yaitu tentang alur cerita film. Dimana kali ini kita akan membahas sebuah film fiksi yang berjudul Mortal Kombat, di mana film ini mengisahkan para pejuang bumi yang bertarung melawan para pasukan dari kegelapan. Oke, itu saja. Jadi yang belum subscribe jangan lupa subscribe, dan mari kita tonton alur ceritanya. Bismillahirrohmanirrohim. Di awal cerita diperlihatkan di pedalaman hutan di Jepang terdapat sebuah keluarga yang cukup sederhana, yaitu keluarga Hanjo Hasashi. Hanjo Hasashi ini adalah pendekar legenda dari Jepang. Kemudian tidak lama terdengar suara anak mereka yang masih bayi itu menangis. Dan segeralah sang istri dan anaknya masuk ke dalam untuk melihat. Kemudian Hanjo Hasashi sendiri melanjutkan rutinitas pekerjaannya. Tidak berselang lama, ternyata datanglah sekelompok ninja, yang dimana kelompok tersebut dipimpin oleh musuh lamanya Hanjo Hasashi, yaitu Bi-Han, atau kita kenal dengan Sub-Zero. Kemudian terdengar jeritan, di mana langsung terdengar oleh Hanjo Hasashi saat itu. Dia langsung bergegas berlari dan mendapati istri dan anak sulungnya telah mati membeku. Dan tidak lama para ninja tersebut mengepung Hanjo Hasashi. Langsung saja Hanjo Hasashi mengeluarkan jurusnya, dan dapat dengan mudah para ninja tersebut dapat dikalahkannya. Lalu dia segera menemui Sub-Zero, pimpinan klan ninja tersebut, dan pertarungan pun tak dapat dihindari. Dalam pertarungan sengit itu akhirnya Hanjo Hasashi dapat dikalahkan oleh Sub-Zero, dan akhirnya tewaslah Hanjo Hasashi. Dan tak lama datanglah para pejuang elit lainnya yang berasal dari golongan para dewa, yaitu Dewa Petir atau biasa kita kenal dengan Raiden. Raiden kemudian mengambil pisau Hanjo Hasashi dan menyelamatkan bayinya yang tadi disembunyikan oleh ibunya, dan langsung pergi membawanya. Kemudian adegan berpindah kepada seorang pemuda bernama Cole yang sedang bersiap-siap untuk menghadapi pertarungannya, dan saat itu dia ditemani oleh istri dan anaknya. Dalam pertarungan tersebut berlangsung cukup seru, dan saat itu juga ada salah satu penonton yang terus menyaksikan pertandingan tersebut. Kemudian di tempat lain, di daerah yang bernama Outworld, di mana pimpinan daerah tersebut bernama Sung Sang sedang berbicara dengan Sub-Zero, menjelaskan bahwa pertarungan akan segera dimulai. Dan untuk memastikan kemenangan kelompoknya, Sung Sang menyuruh kepada Sub-Zero untuk menghabisi semua para petarung bumi. Karena dalam pertarungan resminya nanti mereka pasti akan kalah kembali, karena ada suatu ramalan yang menyatakan bahwa akan ada titisan Hanjo Hasashi yang akan melawannya. Tapi saat itu Sub-Zero mengatakan dia sudah menghabisi semua titisan dari Hanjo Hasashi. Kemudian adegan berpindah di mana keluarga Cole sedang menikmati makan malam bersama keluarganya. Tiba-tiba datang salju yang belum pada waktu musimnya. Ternyata butiran salju tersebut berasal dari Sub-Zero. Dan tak lama kemudian Cole dan keluarganya diselamatkan petarung lainnya yang bernama Jack, yang tadi mengikutinya saat menonton pertandingan kemarin.
Kemudian Jack menjelaskan bahwa Sub-Zero mengincar para petarung bumi yang memiliki tanda naga di tubuhnya. Dan saat dalam perjalanan, ternyata mereka dihadang oleh Sub-Zero. Segera Jack turun dan menyuruh agar Cole segera pergi bersama keluarganya dan menemui seorang wanita yang bernama Sonya Blade di suatu tempat. Akhirnya Cole pergi dan Jack segera mengejar Sub-Zero ke dalam ruangan. Sampai di dalam, akhirnya Jack bertarung dengan Sub-Zero. Dan sepertinya Jack terlalu mudah buat Sub-Zero, sehingga Jack dapat dikalahkan dengan ilmu esnya. Sub-Zero berhasil mematahkan dan menghancurkan kedua lengannya Jack dan menjatuhkannya. Kemudian adegan berpindah di Outworld, di mana di situ ada petarung wanita bernama Milena memberitahukan Samsung bahwa Sub-Zero berhasil mengarahkan petarung bumi, tapi satunya saat itu telah kabur. Dan Sungsang akhirnya menyuruh Milena untuk mengirim pasukan lainnya, yaitu reptil, untuk melacak pejuang lainnya dan membunuhnya. Kemudian adegan berpindah di mana Cole memasuki suatu tempat untuk bertemu dengan Sonya Blade. Pertemuan tersebut disambut langsung oleh Sonya Blade dengan sedikit pertarungan. Setelah saling berkenalan, kemudian Sonya mengajak masuk Cole ke dalam. Kemudian sambil menjelaskan bahwa tujuan mereka adalah mencari petarung yang memiliki simbol tato naga di tubuhnya. Bersama Jack, dia terus mencarinya walaupun Sonya Blade tidak memiliki simbol tersebut. Dan juga untuk mencari di mana letaknya Kuil Raiden, yaitu tempat kuil berkumpulnya para petarung bumi lainnya. Saat di dalam, dia juga bertemu dengan sosok petarung kriminal lainnya yang disandra oleh Sonya Blade, yaitu Keno. Di mana Keno ini memiliki tanda simbol naga yang didapat setelah mengalahkan petarung lainnya. Jadi simbol naga tersebut setelah mengalahkan, dia berpindah kepada yang menang. Kemudian tak lama situasi cukup menegangkan di mana lampu mati. Dan saat itu terdapat sosok yang terlihat amat menyeramkan dan tidak kasat mata, yang bernama reptil, yang akan membunuh mereka semua. Akhirnya mereka bersiap menghadapi makhluk tak kasat mata tersebut. Terlihat dalam pertarungan tersebut Sonya Blade dan Cole cukup kewalahan menghadapinya. Lalu Keno memanfaatkan air liur dari reptil tersebut untuk melepaskan ikatan rantai di lengannya. Dan langsung saja Keno ikut dalam pertarungan tersebut, dan akhirnya Keno mampu membunuh makhluk tersebut dengan mengambil jantungnya. Kemudian adegan berpindah di mana mereka bertiga mencari Kuil Raiden menggunakan pesawat. Dan akhirnya tibalah mereka di suatu tempat gurun yang tandus dan berpadang pasir. Dalam perjalanan mereka menyusuri gurun pasir tersebut, mereka kemudian bertemu dengan petarung lainnya yang ternyata telah lama menunggu kedatangan mereka untuk mencari Kuil Raiden. Petarung tersebut bernama Liu Kang. Saat itu Keno berulah dan langsung dihajar oleh Liu Kang dengan pukulan apinya. Setelah itu Liu Kang mengajak mereka masuk ke dalam Kuil Raiden, tempat para petarung bumi nanti untuk berkumpul dan latihan. Kemudian Liu Kang juga menjelaskan di mana kalian harus bisa mengeluarkan ilmu yang ada di dalam diri masing-masing, kalau biasanya disebut dengan Arcana. Karena tanpa kekuatan ilmu tersebut itu mustahil untuk dapat menghadapi kekuatan petarung-petarung dari Outworld. Setelah sampai di dalam, Sonya Blade melihat rekannya yaitu Jack ternyata sedang diobati karena terluka akibat pertarungan dengan Sub-Zero di awal tadi. Dan tak lama kemudian Sungsang dan pasukannya tiba di Kuil Raiden.
Diawali dari Sub-Zero yang berhasil masuk, tapi langsung dihadang oleh Liu Kang. Kemudian tiba-tiba dibantu oleh keponakannya yang tiba-tiba muncul, yang bernama Kung Lao. Akhirnya ketika Shang Tsung masuk lebih dalam ke dalam kuil, dia langsung dihadang oleh Raiden dan langsung menghadang tempat tersebut dengan perisai petirnya agar tidak ada lagi yang masuk ke dalam kuil tersebut. Akhirnya mereka pun mulai berlatih untuk mengeluarkan potensi ilmu di dalam diri mereka masing-masing. Mulai dari Cole dan Kung Lao yang berlatih, di mana Cole dihajar habis-habisan oleh Kung Lao. Lalu Keno dan Liu Kang berlatih juga, dan Keno juga dihajar habis-habisan oleh Liu Kang. Di sisi lain, Sonya Blade menyemangati Jack untuk tetap semangat dengan lengan barunya karena dia adalah seorang pejuang. Kemudian adegan berpindah di meja makan, di mana saat makan malam tersebut Keno diejek oleh Liu Kang dan Kung Lao. Akhirnya dengan amarah besar Keno akhirnya menemukan ilmunya, yaitu sinar laser yang keluar dari matanya. Dan akhirnya si Keno pun senang karena mendapat potensi ilmu dirinya lebih dulu dibanding rekan-rekan lainnya. Kemudian adegan berpindah di mana Cole yang tidak bisa memunculkan potensinya merenung memikirkan keluarganya. Di situ terdapat Sonya Blade untuk menghiburnya dan menyemangatinya. Tiba-tiba datanglah Raiden yang saat itu tahu jika Cole memang sedang butuh penyemangat karena dia rindu dengan keluarganya. Akhirnya Cole disuruh pulang oleh Raiden untuk kembali saja kepada keluarganya. Kemudian adegan berpindah di Outworld, di mana dia mengenalkan satu persatu pasukannya. Ada Nitara, Jenderal Reiko, dan Kabal. Di mana Tuan Sansung merencanakan penyerangan kembali ke kuil. Tapi kuil Raiden saat ini dilindungi oleh perisai petir. Tapi saat itu juga Kabal mengatakan bahwa di sana ada Keno dan bisa dimanfaatkan karena memang Keno memang dasarnya dia bukan pejuang sejati dan bisa dimanfaatkan apalagi dengan bayaran. Akhirnya saat itu Kabal menemui Keno dan meminta Keno untuk membuka perisai petir tersebut dari dalam dan akan membayar Keno dengan uang yang lebih banyak lagi. Dan akhirnya Keno pun menyetujui dan dia diam-diam mulai mematikan perisai tersebut menggunakan sinar lasernya. Dan seketika itu juga perisai pelindung kuil tersebut terbuka. Dan setelah terbuka, saat itu juga Sung Sang masuk ke dalam kuil tersebut bersama dengan pasukannya. Dan terlihat juga Keno berada di pihak Sung Sang. Dan pertarungan sengit pun tidak dapat dihindarkan. Begitu juga di tempat kediaman Cole yang didatangi oleh pasukan Sung Sang, yaitu Prince Goro. Di pertarungan kali ini kelompok pasukan Raiden bisa dikalahkan, dan di tempat Cole juga dia dihajar habis-habisan oleh Goro. Dalam pertarungan tersebut secara tak sadar akhirnya Cole mengeluarkan potensi ilmu di dalam dirinya, di mana tubuhnya ditutupi perisai emas dan akhirnya Cole berhasil membunuh Goro dengan mudah. Dan seketika juga Jack juga berhasil merubah lengannya. Dan di akhir pertarungan Raiden memperlihatkan kepada Sung Sang bahwa Cole telah berubah dan telah mengalahkan petarungnya. Dan ketika akan pergi, Cole sempat dihadang oleh Sub-Zero, tapi saat itu Kung Lao membantunya. Dan karena kesal akhirnya Sung Sang menahan Kung Lao dan menghisap jiwa raganya sampai Kung Lao mati. Dan langsung saat itu Cole menahan Liu Kang yang akan melawan Sung Sang dan membawanya pergi mengikuti Raiden di suatu tempat. Di tempat tersebut, Cole merencanakan sesuatu untuk bertarung dengan mereka satu persatu, di mana nantinya Jack yang akan melawan Reiko, kemudian Sonya akan melawan Keno, dan Cole serta Liu Kang akan melawan Mileena dan Kabal, dan terakhir baru mereka akan melawan Sub-Zero. Dalam pertarungan satu persatu tersebut akhirnya dimenangkan oleh para pejuang bumi, di mana Jack dapat menghancurkan kepala Reiko dengan fatality-nya. Begitu juga Liu Kang dapat mengalahkan Kabal dengan fatality-nya.
Lalu Keno dapat dibunuh oleh Sonya dan tanda tersebut langsung berpindah ke Sonya. Dan terakhir, akhirnya Milena dapat dikalahkan dengan bantuan Sonya dengan pukulan lasernya. Kemudian adegan berpindah di kediaman Cole, di mana istrinya dan anaknya bersiap akan pergi, tapi dia malah dijemput oleh Sub-Zero dan ditahan. Lalu Sub-Zero memancing Cole untuk pergi di tempat Sub-Zero, dan akhirnya pertarungan pun terjadi. Saat pertarungan tersebut Cole dapat dikalahkan, tapi dia langsung mengambil belati milik kakek buyutnya, yaitu Hanjo Hasashi. Dan seketika saja Hanjo Hasashi, kakek buyutnya Cole, hadir di sana dan ikut bertarung. Di dalam pertarungan tersebut akhirnya Sub-Zero berhasil dikalahkan dan langsung dimusnahkan dengan semburan api neraka Hanjo Hasashi. Dan setelah itu akhirnya Hanjo Hasashi pamit dan muncullah Raiden bersama anggota lainnya. Dan akhirnya pejuang bumi dapat mengalahkan semua petarung dari kegelapan dan film pun selesai. Pesan yang dapat diambil adalah jangan sering bermain es, nanti terbakar oleh api neraka. Hehe. Oke, maaf ya, salah ya. Jadi intinya bukan itu ya. Jadi intinya film ini menceritakan jika kita kompak dan berani, maka kita dapat menghancurkan kegelapan. Oke, sekian dulu alur cerita film kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.